Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Melani, NPM 1910 631090 137. Saya dari kelas 3D Agroteknologi. Kali ini saya akan membahas tentang sintesis protein. Mengapa tubuh harus membentuk protein? Protein berperan dalam transplantasi zat, pembentukan enzim, kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Proses sintesis protein terdapat dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan mRNA dari DNA, sedangkan translasi adalah proses penerimaan mRNA menjadi protein atau polipeptida. Singkatnya, sintesis protein itu adalah proses pembuatan DNA menjadi mRNA dan mRNA diterjemahkan menjadi protein. Sekarang kita membahas tentang transkripsi. Sebelumnya di sini ada untai DNA yang memiliki promotor atau proses awal transkripsi, dan terminator adalah proses akhir transkripsi. Transkripsi terjadi di nukleus. Terdapat 3 tahapan dari transkripsi adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses inisiasi dimulai ketika enzim RNA polimerase menempel pada promotor gen. Kemudian, RNA polimerase membuka rantai DNA dan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Setelah itu, terjadi proses elongasi atau proses pemanjangan mRNA dari arah 5 ke 3. Setelah enzim polimerase sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Proses tersebut dinamakan terminasi. Selanjutnya, mRNA atau kodon yang akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma dan terjadi proses translasi. Translasi terdapat 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada proses inisiasi mRNA ditempeli ribosom subunit kecil. Ketika sudah berada di start codon, tRNA membawa antikodon atau sesuai dengan pasangannya. Antikodon berikatan, ribosom subunit besar akan berikatan dengan ribosom subunit kecil. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu A, P, dan E. Saat terjadi elongasi, asam amino akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA-T. Kemudian mereka berikatan, akan terbentuk pada daerah P. Saat itu ribosom akan bergeser sehingga tRNA akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Siklus ini akan berulang. Proses pemanjangan ini disebut elongasi. Setelah sampai tahap terminasi, ribosom mencapai stop codon. Rilis faktor akan mengisi daerah A dan polipeptida akan rilis dari ribosom.
dan ribosom akan berpisah dan bersiap translasi yang baru. Polipeptida inilah yang disebut dengan protein. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita memasuki materi pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pemisahan atau segregasi yang menjadi hukum pertama Mendel dan hukum penggabungan bebas yang menjadi hukum kedua Mendel. Dalam percobaannya, Mendel melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama, menyilangkan kacang kapri dengan satu sifat beda yang disebut dengan persilangan monohibrida. Dan yang kedua, menyilangkan kacang kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan dihibrida. Persilangan monohibrida. Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan kacang kapri berbunga ungu dengan berbunga putih. Ternyata semua keturunan pertama berbunga ungu. Namun, ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesama, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Pada hasil persilangannya, Mendel mengemukakan rumus pewarisan sifat yang disebut hukum 1 Mendel atau hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa waktu pembentukan gamet terjadi segregasi satu pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka genotip yang dibentuk akan menjadi U besar U kecil. Persilangan dihibrida. Dalam percobaan selanjutnya, Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat berbeda. Kemungkinan hasil dari persilangan kacang tersebut akan menghasilkan kacang kapri yang berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar B kecil, K besar K kecil. Namun, keturunan satu tersebut disilangkan kembali satu sama lain, maka kemungkinan keturunan kedua akan menghasilkan jenis kacang kapri dengan perbandingan 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, 1 keriput hijau. Berdasarkan hasil keturunan yang tampak pada F2, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung bebas satu sama lain. Kesimpulan ini menjadi hukum pewarisan sifat berikutnya yang disebut hukum 2 Mendel.